Sayangnya, naik telat. Pihak Chon Myung sudah lebih dahulu melancarkan aksinya. Ia sangat tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Segala mata memandang. Hanya terlihat api yang diselimuti mayat para pengungsi. Ia pun teringat pada masa lalunya, di mana di tempat yang sama juga para pengungsi yang dianggap sebagai keluarga sendiri menjadi korban genosida pihak Chon Myung. Dan karena luka yang belum sembuh dan malah ditambah lagi dengan kejadian ini, dendam dalam jiwanya makin membara dan tekad membalas dendam semakin besar. Di sisi lain, Mayor Sol-ah yang mengetahui kejadian ini, ia merasa sangat bersalah karena di waktu pertandingan tadi, ia melihat Ryusok sedang berbisik-bisik pada ajudannya. Ia sangat curiga, namun ia tidak mempunyai bukti atas apa yang ia curigai. Dan ternyata inilah kemungkinan isi dari bisikan tersebut. Dan karena hal itu, seluruh alun-alun telah diledakkan. Dan semua pengungsi yang ikut dalam acara nobar ini sudah dipastikan telah sampai di sisi Sang Maha Kuasa. 다른 난민 광장들도 똑같은 방법으로 폭발이 일어났습니다. 만나셔야 될 것 같습니다. Kembali pada anggota Chon Myung yang sebelumnya telah tertangkap. Dalam interogasi dalam bentuk apapun, penyiksaan jenis apapun, ia tetap saja tutup mulut, sehingga Naik menjadi kesal dan akan menghabisinya. 그냥 죽는 게 편하겠지. 죽여. Di sisi lain, akhirnya Saul mengetahui bahwa dirinya adalah mutan. Ingatannya juga sedikit demi sedikit pulih, dan memori pahitnya pun teringat. Belum sempat ia mencari tahu akan dirinya. Ia harus pergi untuk melaksanakan tes kesehatan dan pemberian kode QR sebagai penanda bahwa ia telah diterima dalam perusahaan Chon Myung. 실을 말리려고 한 거야. 사실을 알리고 남미들과 Kembali pada kelompok 58, segala spekulasi tentang apa yang sudah terjadi menjadi lebih semakin banyak. Naik sendiri sebagai ketua telah merencanakan untuk menangkap Ryusok dan ia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah terjadi. 뉴석을 잡는다. Naik pun mendatangkan Mayor Sol-ah. Di sini ia memberitahu tentang anggota Chon Myung yang ia tangkap. Namun tidak ada informasi yang ia terima karena ia tutup mulut. Setelah dicek Mayor Sol-ah, ternyata para kacung Ryusok telah dioperasi Amygdala, di mana operasi ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut terhadap apapun. Bahkan jikalau nyawanya sebagai taruhannya, ia sama sekali tidak takut. 의령님의 확신에 이게 도움이 될까 모르겠습니다. Naik sendiri memberikan sebuah ponsel milik pria itu. Ia meminta Mayor Sol-ah untuk membuka seluruh data di dalamnya dan termasuk lokasi GPS juga demi mendapatkan informasi untuk kelancaran misinya, yaitu dunia tanpa Chon Myung Group. 내가 들고 GPS 정보. 1000명이 없는 세상. Di sisi lain, hari pertama Saul bekerja pun tiba. Perasaannya campur aduk antara bahagia akan cita-citanya dan sedikit sedih juga karena dirinya adalah mutan. Ia pun meminta penjelasan pada Naik, dan mereka pun sepakat bertemu di akhir jam kerja alias ketika sudah pulang. 어디겠냐? Saul sendiri langsung menjalankan tugasnya sebagai kurir. Di hari pertamanya, ia harus beradaptasi pada setiap orang yang menjadi konsumen oksigen. Sangatlah melelahkan, namun ini lebih baik daripada menjadi pengungsi. 젊은 친구가 말이 짧네. 쉬운 게 없다. 아, 진상 한 머리 뭐 이렇게 많이 시킨 거? 여기서 빡세게 놀았다.
Singkatnya, jam kerja pun usai. Ia pun menemui Nick sesuai janji. Namun Nick malah memberitahukan apa yang telah terjadi saat Saul bertanding tempo lalu. 폭탄을 터뜨려서 Saul pun kaget, terlebih lagi saat ia mengetahui bahwa pelakunya adalah pihak Chon Myung. Ia pun bertanya-tanya apa motif sebenarnya. Ia pun akhirnya tahu bahwa ini semua terjadi karena Chon Myung tidak membutuhkan para pengungsi. Namun karena desakan pemerintah atas nama kemanusiaan, terlebih oleh atas nama ayahnya sendiri yaitu Direktur Utama Jae-jin, tidak ada jalan lain selain memusnahkan para pengungsi, karena mereka menganggap bahwa pengungsi hanya membuat stok oksigen semakin boros. Itu adalah target utama atau tujuan utama Ryu-sok melakukan ini semua. Dunia tanpa kaum pengungsi. 우린 그걸 바꾸려고 하는 거야. 뭐 했나? 없지. Setelah memberikan info itu, Nick pun menemui Mayor Sol-ah dan meminta informasi dalam ponsel yang kemarin ia beri. Seluruh kejadian yang telah terjadi memang valid dengan isi dalam ponsel tersebut. Namun tidak ada bukti siapa penggerak dari mereka semua. Di sini juga Mayor Sol-ah memberikan informasi mengenai pengumpulan data dan vaksinisasi para pengungsi yang akan dipindahkan ke distrik A. Namun Nick sendiri malah curiga lantaran kemungkinan Ryu-sok sendiri sudah pasti merencanakan sesuatu. 난민들을 일반 구역으로 배치하기 위해 없을 겁니다. 정부가 주도하는 이주 계획에 난민 여론, 간단한 신체 검사와 백신을 Di sisi lain, terjadi baku tembak di area rahasia kelompok 58. Ternyata ini adalah upaya penyelamatan pada seseorang yang telah disandra oleh kelompok 58. Upaya penyelamatan pun berhasil. Pria itu pun pergi menuju markasnya. Ia pun dengan cepat menghubungi pemimpinnya demi melaporkan ini semua. Tidak lama setelah itu datanglah Kepala Oh, ajudan pribadi Ryu-sok. Kepala Oh sendiri kaget melihat keadaan bawahannya itu. Ia pun mendapatkan informasi tentang siapa yang melakukan ini semua padanya. Namun yang membuat ia kaget dan terkejut adalah cara ia bisa kabur, lantaran ia sendiri tidak mengirim tim penyelamat. Dan tiba-tiba, ya benar saja ini adalah jebakan, di mana Nick melancarkan sebuah rencana, di mana ketika ia tidak bisa mendapatkan informasi siapa sih kepalanya, biarkanlah berayaannya sendiri yang menuntunnya pada sang babon. 그건 Di sini ia diinterogasi dan diancam oleh Nick. Awalnya ia tutup mulut, namun karena takut jika ini diusut, sudah pasti Ryu-sok akan tahu dan pasti kepalanya akan diledakkan. Ia pun memilih jujur dan memberi tahu seluruh rencana bosnya itu. Dan dengan informasi berharga itu, Nick pun berencana menghukum Ryu-sok dengan bukti yang akan ia kumpulkan dari informasi yang telah ia terima. 우리가 원 모든 걸 뒤... Kepala Oh sendiri pun dilepas. Ia pun menemui Ryu-sok yang berada di ruang laboratorium. Di sini mereka menyaksikan bagaimana reaksi orang yang telah terpapar radiasi jika melakukan transplantasi darah milik Saul. Dan reaksi itu mendapatkan efek yang sangatlah sempurna, di mana orang yang terpapar itu langsung membaik. 선생님, 혈색이 돌아온 것 같습니다. Di sisi lain, dengan informasi yang ia terima, Nick langsung memantau seluruh distrik. Ia pun meminta seluruh anggotanya melakukan pengecekan pada mobil pembersihan udara. Di sini begitu kagetnya mereka ketika mengecek udara yang seharusnya semakin bersih karena filterisasi. Namun ini malah kebalikannya.
Ternyata udara yang keluar dari penyaringan mengandung emisi zat yang sangatlah berbahaya. Dari sini mereka tidak menyangka bahwa Chon Moyong sangatlah kejam, di mana oksigen yang harusnya dimurnikan malah dipaparkan zat berbahaya. Dan tujuan utama mereka melakukan ini semua adalah agar bisnis jual beli oksigen semakin lancar dan bertahan lama. Karena hal itu, Nick pun meminta seluruh anggotanya menyiapkan diri untuk memberi hukuman atas apa yang telah terjadi pada Ryusok. 우리가 갈 길은 험하니까. 신체 검사는 잘 진행되고 있습니까? Keesokan harinya, ketika Ryusok memantau langsung kegiatan vaksinasi tanpa ia sadari, kelompok 58 telah menunggunya. Dan tidak hanya itu, tugas mereka pun terbagi, di mana ada yang menjalankan misi untuk menyabotase mesin penyaring, 폭탄 설치 완료. dan Mayor Sol Ah sendiri bertugas memberikan sebuah fakta, sebuah bukti pada Direktur Utama Jae-jin. Dan kepala Ryusok sendiri telah terlock oleh AWM Naik. Dan episode 5 film Black Knight pun selesai.